Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gismu Barokah, mahasiswa Keperawatan Universitas Sulawesi Barat, kelas A 2018. Pada kesempatan kali ini saya mempersembahkan sebuah video yang berisi mengenai tindakan BHD atau bantuan hidup dasar. Di mana video ini merupakan pengganti tugas OSCE pada mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Jadi BHD itu sendiri merupakan bantuan hidup dasar pada pasien yang mengalami kegawat daruratan. Indikasinya adalah pada pasien dengan henti napas dan henti jantung. Tujuan dari BHD sendiri yang pertama mencegah hentinya sirkulasi atau berhentinya pernapasan, dan yang kedua itu memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung melalui RGP. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan sebuah alat yang mirip dengan pentom, namun seadanya. Di sini juga saya sudah menggunakan APD, yaitu sarung tangan. Kemudian untuk prosedur kerjanya yang pertama, kita harus memastikan apabila kita menemukan pasien atau baik di UGD ataupun di lapangan, kita harus melihat dulu situasi dan kondisi lingkungan, apakah aman untuk pasien dan aman untuk kita. Yang kedua, kita harus menilai respon dari pasien. Yang pertama, kita nilai respon suara dulu. Pak, atau ibu, pokoknya kita harus memanggil dulu apakah ada respon atau tidak. Kalau misalkan dari suara tidak ada, kita nilai respon dari dari nyeri. Dengan nyeri yaitu dengan cara memijak atau menekan pada bagian jari. Kalau misalkan tidak ada juga respon nyeri, maka dilakukan pijakan selanjutnya, yaitu kita harus meminta atau mencari pertolongan. Setelah kita melakukan menilai respon pasien yang tadi, apabila tidak ada respon juga, kita harus memanggil pertolongan dari sekitar dengan cara teriak minta tolong. Kemudian kalau misalkan penolong sudah datang, baru kita meminta mereka untuk memanggil nomor gawat darurat atau ambulans atau yang lainnya, atau meminta bantuan kepada yang lainnya. Kemudian setelah meminta tolong, kita harus memperbaiki posisi si penolong dan posisi si pasien ke posisi yang lebih aman dan lebih mudah untuk dilakukan pertolongan selanjutnya. Kemudian membuka jalan napas. Untuk membuka jalan napas sendiri ada dua teknik. Yang pertama, apabila pasien dicurigai fraktur servikal atau adanya jijas pada bagian wajah, ada jijas pada bagian clavicular, maka kita itu menggunakan gel trus, posisi gel trus untuk membuka jalan napasnya, itu dengan cara meletakkan ini pada bagian leher, dagu bawah, dan ini di bagian di bagian sininya, seperti ini. Ini anggap saja ada kepalanya, ini seperti ini. Jadi agak ditekuk ke sebelah sini, bukan agak ditekuk, tapi dipertahankan posisinya supaya tidak terjadi pergeseran. Tetapi kalau misalkan si pasiennya tidak mengalami fraktur servikal, maka kita menggunakan teknik head tilt chin lift, yaitu di mana tangan ini kita menekan dahi pasien, kemudian tangan kanan kita di bagian leher pasien, atau bisa disebut dengan posisi hiperekstensi seperti ini, sehingga jalan napas si pasien terbuka. Kemudian untuk memastikan pasien tidak bernapas, kita menggunakan metode yang yaitu dengan cara melihat perkembangan dada, kemudian mendengarkan apakah ada bunyi napas atau tidak, dan merasakan apakah ada hembusan atau napas atau tidak, yaitu dilakukan selama 10 detik. Kalau misalkan pasien tidak ada respon atau jika terjadi apne, napas tidak adekuat, maka diberikan bantuan pernapasan selama 2 kali, napas buatan selama 2 kali atau sebanyak 2 kali. Kemudian pastikan adanya denyut jantung dengan meraba nadi karotisnya di bagian sini. Kalau misalkan tidak ada nadi karotis, maka dilakukanlah tindakan RJP atau resusitasi jantung paru dengan dengan perbandingan 30:2, 30 tekanan dan 2 pemberian ventilasi, seperti itu. Tindakan RJP dilakukan dengan cara menekan bagian sternum dengan ini tangan, dilakukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian langsung
pindah ke ventilasi dilakukan sebanyak 2 kali. Seperti itu terus dilakukan selama 2 menit. Setelah 2 menit atau 5 siklus melakukan RJP dan ventilasi, maka lakukan evaluasi. Apakah sirkulasinya tidak ada, maka teruskan PGL dan NB. Kemudian sirkulasinya positif tetapi napasnya negatif, maka napas buatan selama 10-12 kali per menit. Tapi jika sirkulasinya positif, napasnya positif, maka itu sudah posisi mantap, di mana kita sudah aman atau pasien sudah bisa dibilang tertolong. Namun kalau misalkan si pasien tidak juga ada respon, tidak ada denyut jantung dan tidak ada napas sampai lelahnya si penolong, maka tidak dilakukan RJP lanjutan. RJP dihentikan kapan? RJP dihentikan pada saat kembalinya ventilasi dan sirkulasi spontan. Yang kedua, ada yang lebih bertanggung jawab atau ada pihak penolong dari misalkan rumah sakit, dari UGD. Kemudian penolong lelah atau 30 menit tidak ada respon dari RJP. Tadi sudah dilakukan 30 menit tetapi tidak ada respon, maka dihentikan. Kemudian adanya DNAR atau dokumen untuk tidak dilakukan resusitasi pada pasien tersebut, kemudian tanda kematian yang irreversible. Kemudian RJP tidak dilakukan pada pasien dengan DNAR atau pasien yang sudah menandatangani dokumen untuk tidak dilakukan RJP, kemudian tanda kematian sudah ada, kemudian sebelumnya dengan fungsi vital yang sudah sangat jelek, dengan terapi yang maksimal, maksudnya sudah mendapatkan terapi yang maksimal dari pihak pelayanan kesehatan, namun tanda vitalnya sudah jelek, berarti itu tidak perlu dilakukan RJP. Kemudian bila menolong korban membahayakan penolong, jadi kita harus melihat dulu situasi apakah apabila kita melakukan RJP pada pasien tersebut itu aman bagi si penolong tersebut. Kalau misalkan aman bisa dilakukan RJP, tapi kalau misalkan dirasa tidak nyaman maka tidak dilakukan RJP. Itulah praktikum BHD yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan penilaian bagi para dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.